Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi di dalam membaca kitab Khulasatul Ahkam fi Masa'ilis Shiyam. Sekarang kita masih dalam fasal yang berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa. Sekali lagi ini adalah poin yang sangat penting untuk menjaga keabsahan puasa kita, karena kita bentar lagi mau puasa nih insyaallah ya. Nah, kemarin terakhir apa? Syurbu dukhan, ngudud. Batal nggak puasa ngudud? Batal gitu ya, karena sebagaimana yang kemarin kita katakan, orang di dalam udud itu terdapat suatu zat-zat partikel yang menghantarkan terus masuk ke dalam tenggorokan. Inilah yang membuat membatalkan puasa. Dan juga orang yang ngudud, ya dia orang yang nggak lapar. Coba silahkan tanya sama perokok, Pak, lebih baik sarapan atau ngudud? Nah, sarapan saya ngudud. Nah, ini makanya nggak lapar deh. Baik. Lanjut, bismillah. Mas'alatun al-bakhakh alladhi yusta'malu fi maradi ar-rabuhi. Apa hukum menggunakan bakhakh, inhaler buat orang yang penyakit asma? Tahu kan inhaler yang digituin tuh? Itu kayak gitu. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala isti'malu hadzal bakhakh jaizun lis-sha'im. Menggunakan inhaler hukumnya boleh bagi orang yang berpuasa. Sawa'un kana shiyamuhu fi Ramadan am fi ghairi Ramadan, baik puasa Ramadan atau bukan puasa Ramadan. Wa dzalika li anna hadzal bakhakh la yasilu ila al-ma'idah wa inma yasilu ila al-qasabatil hawaiyah fatanfatihu lima fihi min khasiyah. Karena inhaler itu tidak sampai kepada lambung seorang, akan tetapi dia hanya menyampaikan kepada saluran-saluran udara, trakea, itu batang tenggorokan. Tahu trakea kan? Yang nggak tahu nggak? Nggak pernah sekolah itu. Ya, intinya itu ya, dia sampainya ke saluran-saluran udara itu, fatanfatihu lima fihi min khasiyah. Maka saluran udaranya terbuka. Kenapa bisa terbuka? Lima fihi min khasiyah, karena di dalam inhaler ini terdapat kimia atau terdapat zat-zat khusus ya yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Wa yatanaffasul insanu tanaffusan adiyan ba'da dzalik, dan manusia bisa bernapas dengan nafas yang normal setelah hal tersebut. Falaysa bi ma'na akli wa syurbi, dan ini bukan makna akal wa syurb, wal aklan wala syurban, dan bukan makan dan minum. Bukan makan, bukan minum, bukan juga yang makna ya. Bukan juga suatu makna yang dikatakan makan dan minum. Yasilu ilal ma'idah, yang sampai kepada lambung seorang. Wa ma'lumu anna al-asal sihhatu shaumi hatta yujad dalilun al-fasad min kitabin aw sunnah aw ijma'in aw qiyas sahihin. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya hukum asalnya puasa itu sah sampai didapatkan dalil yang menunjukkan akan rusaknya puasanya dia, baik dari Al-Qur'an, sunnah atau ijma' atau qiyas yang benar. Intaha kalamuhu qala mas'alatun man akala nasiyan fa dhanna annahu qad aftara fa akala amdan. Orang kalau makan lagi puasa dia lupa. Ya, dia makan, dia lupa. Ternyata dia dalam keadaan berpuasa. Kemudian dia kira bahwasanya dia udah batal. Oh, saya lupa tadi, berarti saya udah batal. Nah, ini jahil namanya ya. Dia nggak tahu. Nah, kemudian dia makan sengaja. Apa hukum puasanya? Qala hafizahullah taala dzakara sahibul furu' wa sahibul insaf fi dzalika qaulain. Disebutkan pada permasalahan ini dua pendapat, wa aktsar ala annahu yuftir. Kebanyakan ulama berpendapat hal tersebut, ya dia itu membatalkan puasa. Wa huwa qaul Hanafiyah wal ashah inda Syafi'iyah. Dan ini adalah pendapat Hanafiyah, dan ini yang paling sahih menurut mazhab Syafi'iyah. Wa ilaihi mal Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mu'allilan dzalika bi kaunihi qad ta'ammada al-aklu aw akla. Dan ini juga pendapat yang Syekh Utsaimin condong kepadanya. Beliau beralasan karena hal tersebut status dia Dia telah makan secara sengaja. Wa huwa alimun annahu shaimun, dan dia tahu dia dalam keadaan berpuasa, duna an yas'ala wa yataharra, tanpa bertanya dan tanpa ya taharra. Taharra ini mencari-cari.
berusaha mencari. Fayakunu bidzalika mufattiran, hal tersebut ya menyebabkan dia menjadi batal puasanya. Sebelumnya dia nggak tahu nih. Nah, ya perkara tersebut dia nggak tahu, dia lagi puasa, dia lupa, dia makan, maka ini masih diberi uzur karena dia nggak tahu. Adapun kalau dia sengaja, dipikir dia batal, ya perkara yang kayak gini apa? Dia tidak diberikan uzur dalam perkara yang demikian, makanya dikatakan membatalkan puasanya dia. Karena dia nggak bertanya. Semakala kemudian berkata, wa ala kulli halin yaqdi yauman wa la yadurru insyaallah. Ala kulli hal, dia mengqadha satu hari, insyaallah tidak mudarat bagi dia. Nah, wa hadhanil wajhani huma wajhan aidan inda Syafi'iyah, dan dua pendapat ini sebenarnya itu dua pendapat yang kita dapatkan juga dari mazhab Syafi'iyah. Jadi mazhab Syafi'iyah mereka juga saling berselisih satu sama lain apakah batal atau tidak batal. As-sahih tadi apa? Membatalkan puasa. Nah, lanjut mas'alatun man dakhala fi halqihi dhubabu aw ghubar aw nukhalah ad-daqiq wa huwa sha'im. Ada orang puasa kemudian lalat masuk kepada dia. Lagi baca Quran, ketiduran mangap, tiba-tiba lalat masuk. Nah, dia sadar pas sudah sampai tenggorokan dia. Itu gimana tuh? Lalat tiba-tiba masuk. Nah, awil ghubar atau debu atau nukhalah ad-daqiq. Ini serpihan-serpihan tepung. Ya, kulit-kulit tepung gitu ya. Nah, yang jadikan tepung ini kan dari apa? Gandum. Misalkan umpamanya prosesnya lah ya, nanti digiling, terkadang terbang-terbangan, gitu ya. Masuk ke tenggorokan batal puasa nggak? Atau ketika kita lagi nepungin ayam kaf, digini-giniin, masuk tuh. Kemarin ditanya sama rumah, batal nggak ini? Lihat di sini ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa naqala Ibnu Mundhir al-ittifaq ala anna ma dakhala halqahu dzubab wa huwa shaim anna la syai' alaihi. Dinukilkan oleh Ibnu Mundhir, sepakat para ulama bahwasanya orang yang kemasukan tenggorokannya itu kemasukan dzubab, lalat, dalam keadaan dia berpuasa maka tidak apa-apa bagi dia. Walakin tetapi naqala ghairuhu an Ashhab, dinukilkan oleh selain daripada Ibnu Mundhir dari Ashhab annahu qala, bahwasanya dia berkata ahabbu ilayya an yaqdiya hakahu Ibnu Tin. Tapi mengqadha puasa tersebut lebih saya sukai. Ini dihikayatkan oleh Ibnu Tin. Nah, kata Ashhab, intaha kalamuhu. Waswab annahu la syai' alai, yang betul enggak mengapa bagi dia, enggak batal, enggak harus mengqadha, lanjutkan puasanya. Paham, Den? Paham? Ya. Yang ngantuk cuci muka. Baru mulai ini. Qaulihi ta'ala, dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah kamu azab kami ketika kami lupa atau ketika kami enggak sengaja, salah dan tidak sengaja, salah ya. Allah berfirman juga, walaysa 'alaikum junahan fim akhtatum bih. Enggak ada dosa bagi kalian pada perkara yang kalian keliru, salah tapi enggak sengaja. Akhta beda dengan khata ya. Kalau khata itu sengaja. Kalau akhta dia salah tapi enggak sengaja. Walakin mata amadat qulubukum, akan tetapi yang dosa itu ketika hati kalian tuh sengaja. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah adalah zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa alhaqa al-Hanabilah wa Syafi'iyah wa ghairuhum bihadhil masalah ma law dakhala al-ghibar aw ghubaru ila halqihi min ghairi qasdin. Al-Hanabilah dan Syafi'iyah selain daripada mereka ya mengikutkan di dalam masalah masuknya masuknya lalat ke tenggorokan seorang, apa yang diikutkan oleh Hanabilah dan Syafi'iyah, apa-apa yang masuk ke tenggorokan seorang dari debu tanpa sengaja, wa hakadza nukhalatud daqiq, demikian pula ya tadi apa sisa-sisa daripada
tepung yang terbang itu ya, wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengannya. Maka kalau enggak sengaja tidak mengapa, ya dosanya apa namanya? Dia tidak dosa dan puasanya tidak batal. Barakallahu fikum. Nah, lanjut. Kalau masuknya bukan halal apa? Kok tempe? Tempe nggak bisa bayar sendiri. Kalau masuknya tawon sama aja ya. Mau tawon, mau kumbang, mau ya. Yang penting masuk sendiri, nggak disengajai ya. Nah, ayam udah digoreng nggak bisa masuk sendiri. Nah, ada aja. Mas'alatul istimna usaim. Nah, onaninya orang berpuasa, batal nggak onani puasa itu? Dhahaba amatul ulama, ya, jumhur ulama berpendapat, wal a'immatul arba'ah, dan imam yang 4 berpendapat ila annahu yufsidu shauma. Onani membatalkan puasa seorang. Wastadalu biqaulihi ta'ala fil haditsil qudsi. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Di mana orang yang berpuasa dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya min ajli, karenaku, kata Allah Azza wa Jalla. Wa hadza lam yada' syahwatahu. Orang yang istimna dia tidak meninggalkan syahwatnya. Wa rajaha dzalika al-Imam Al-Utsaimin wal Alam bin Baz rahimahumullah jami'an. Dan hal ini dirajihkan oleh Al-Utsaimin dan bin Baz rahimahumullah jami'an. Wastadalu aidan biqiyasihi 'alal jima', dan mereka juga berdalil ya istimna itu dikiaskan kepada jima', berhubungan suami istri. Fa inna ghayatal jima', ini ya, antum jangan ini ya. Ini yang belum nikah kasihan. Khurujul mani. Sesungguhnya jangan tertawa dalam pembahasan kayak gini ya. Nah, sesungguhnya ghayatul jima', inti puncak daripada jima itu intinya adalah keluar mani. Waqad hasala bil istimna, dan sungguh telah terhasilkan dengan dia onani. Kesimpulannya onani membatalkan puasa. Mas'alatul ihtilamus shaim, apa hukumnya seorang yang berpuasa dia mimpi basah. Nah, kalau ini enggak sengaja keluarnya, tapi lewat mimpi, batal enggak? Ya. Ya Den ya. Fokus dong Den. Yang lain. Yang ini siapa ini? Nah, idza ihtalama shaifala yuftir bil ijma'. Ketika seorang berpuasa dia ihtilam, mimpi basah, maka tidak batal dengan kesepakatan para ulama ijma'. Nah, kalau ijma'u ala dzalika Ibnu Abdul Barr fi Tamhid wa Nawawi fi Syarh al-Muhadzab wa Syekhul Islam Taimiyah fi Syarh Kitab Shiyam. Dan ini dinukilkan ijma'nya oleh Ibnu Abdul Barr, Ibnu Taimiyah dan An-Nawawi rahimahullahu taala, rahimahumullah al-jami'. Lanjut. Berarti ketika kita umpamanya sedang berpuasa qadar Allah ihtilam, maka lanjut puasanya. Jangan kita berarti udah batal, enggak. Dengan berdalil dengan hadis qudsi yang tadi enggak. Ya, karena ini tidak disengaja, min ghairi amdin ya. Dia tidak sengaja. Masalah berikutnya, al-qiblah wal mubasyarah minas shaim li zawjatihi idza lam yunzil. Nah, ini bahaya nih ya. Buat santri-santri ini puasa. Minum dulu ya. Antum tarik nafas. Nah, al-qiblah mencium atau sentuhan langsung mubasyarah, cengkerama. Orang yang berpuasa dengan istrinya ketika tidak keluar mani, batal puasa enggak? Nah, ya amma idza lam anzalal mani qasdan wa amdan, amma idza anzalal mani qasdan wa amdan fa innahu yakunu muftiran. Ya, adapun ketika seorang mencium istrinya atau mubasyarah ya, cengkrama, bukan jima, cengkrama ya, dan mengeluarkan mani, dia qasdan, memang maksud dia tujuan ya, dia bertujuan untuk demikian, wa amdan, dan sengaja, maka hal tersebut ya puasanya batal, dia batal. Wa amma idza qabbala aw basyara fa nazala minhu al-madhi dunal mani. Adapun ketika dia mencium istrinya atau bercengkrama dengan istrinya, kemudian keluar madhi. Madhi itu cairan yang putih ya, bukan mani.
fa innahu la yakunu muftiran wa yukrahu lahu dzalik. Maka hal tersebut na'am itu membatalkan puasa dan puasa dia batal, tapi hal tersebut salah terjemahan. Fa innahu la yakunu muftiran, maka dia tidak membatalkan puasa. Nah, maka tidak membatalkan apa? Puasa ketika keluar madhi bukan mani. Nah, tapi dimakruhkan oleh para ulama. Wa amma idza qabbala aw bashara, adapun ketika dia seorang suami mencium istrinya atau bercengkrama dengan istrinya, walam yunzil minhu syai', tidak keluar apa-apa, wa huwa yamliku nafsah, dan dia betul-betul bisa menguasai dirinya sendiri, an yaqa fil jima', ya untuk keluar dari terjatuh ke dalam jima'. Dia intinya bisa menahan dirinya, menguasai dirinya untuk tidak terjatuh dari perkara jima'. Wa yamliku nafsahu min khurujil mani, dan dia dapat mengontrol dirinya ya supaya maninya tidak keluar. Fa huwa mubahun fi haqqihi, maka hal tersebut boleh-boleh aja pada haknya dia. Ya, hak siapa? Yang udah nikah. Iyalah. Yang belum nikah enggak bisa. Nah. Fa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiruni wa huwa shaim. Lihat nih dalilnya sangat jelas ya. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW dahulu berpuasa itu pernah mencium saya. Wa ayyukum yamliku irbah, dan siapa dari kalian ya yang dapat mengontrol dirinya sendiri, mengontrol syahwatnya, maka tidak mengapa. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah, ya. Siapa dari kalian yang bisa mengontrol syahwatnya sebagaimana Nabi SAW itu dahulu mengontrol syahwatnya. Artinya apa? Kalau bisa mengontrol syahwatnya, maka tidak mengapa bagi dia untuk mencium istrinya atau mubasyarah dengan istrinya. Dia yang sedang menikah. Ini teori, ikhwan. Antum takutnya nanti ditanya ketika pulang kan? Penting ini. Nah, mas'alatul ihtijamus shaim. Ini paham ya? Semuanya? Kalau nggak paham ditanya nanti ya. Ada sesi tanya jawab. Nah, yang mufradat ketinggalan semisalnya tanya saja. Ihtijamus shaim. Nah, mas'alatun, apa hukumnya berbekam bagi orang puasa? Kemarin ada pertanyaannya nih. Ya. Adzakar aktsarul ulama wa minhum Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah ila anna al-hijama la tufattiru. Kebanyakan para ulama, di antaranya mereka Malik, Syafi'i, Abu Hanifah. Ya, kebanyakan ulama di antaranya Malik, Syafi'i, Abu Hanifah bahwasanya hijamah berbekam itulah tufattir, tidak membatalkan puasanya. Nah, li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fil Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa muhrim. Nabi dulu pernah berbekam dalam keadaan ihram, wahtajama wa shaim, dan Nabi pernah berbekam dalam keadaan Nabi berpuasa. Wa fi riwayat ihtajama wa shaim. Wa akhrajahu al-Bukhari an Sabit al-Bunani, dan juga dikeluarkan oleh Bukhari dari Sabit al-Bunani qala, berkata, suila Anas bin Malik. Ini Sabit al-Bunani adalah murid dekatnya Anas bin Malik, ya. Aqrabuhum bi Anas, paling dekat dengan Anas bin Malik. Akuntum tukrihuna al-hijamah lis-shaim, apakah kalian membenci, memakruhkan orang yang berbekam ketika berpuasa? Qala la, tidak. Illa min ajli du'fi, tidak, kecuali karena memang berbekam itu menyebabkan seorang menjadi semakin lemah. Udah puasa enggak makan, lemah, dia dibekam tambah lemah. Hanya itu aja sebabnya. Wa lafdhuhu inda Abi Dawud qala, dan lafadznya riwayat Abu Dawud berkata, ma kunna nad'ul hijama lis-shaim illa karahatal juhd. Nah, tidaklah kita dulu meninggalkan hijamah bagi orang yang berpuasa, ya, kita meninggalkan hijamah ketika puasa, melainkan itu karahiyatul juhd, karena ya benci, tidak ini, membuat tidak apa? Tidak semangat. Wa amma haditsu aftarul hajim wal mahjum, adapun hadis yang menunjukkan telah berbuka orang yang berbekam dan yang dibekam, faqad dzakara Syafi'i fil sungguh telah disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab al-Um, dalam kitab apa namanya kemarin? Dalam Ba'its An-Nasikh. Apa? Dalam kitab apa kemarin?
Ya, Imam Syafi'i kitab yang sangat khusus ya, yang dibuat oleh beliau di dalam tersebut. Nah, tentang mukhtalaful hadis ya. Nah, ma'rifat mukhtalafil hadis, dan juga beliau memang berpendapat dalam kitab bahwasanya kitab Aftarul Hajim wal Mahjum ini mansukh. Di mana ketika kemarin sedang membahas syahid bahwasanya ya terkadang seorang ulama berdalil nasakhnya suatu hadis dengan kabar dari sahabat dengan tanggal yang ada dari tarikh. Barakallahu fikum. Annahu haditsun mansukh, ini hadis yang mansukh, wa tabahu alaihi al-Khattabi wal Baihaqi wa sairu Syafi'iyah. Ini diikutkan oleh ulama Syafi'iyah. Cepat biar selesai. Wa qultu, saya katakan, wa kadzalika sahmud dam litabarru' yultahaqu bi hukmil hijam. Demikian pula donor darah bagi orang yang berpuasa, maka hukumnya sama seperti orang yang berbekam. Wa kadzalika fasdul irq wa syartuhu, demikian pula fasdu ya, fasdul irq, fasdul urat atau syartuhu. Wal fasd wa syart huwa syaqqul irq. Al fasdu wa syartu itu maksudnya apa? Syaqqul irq, merobek urat kita. Fa in syaqqaqtahu tulan fa huwa syartun. Kalau kamu robeknya dia manjang, maka itu namanya syartu, syartul irq namanya. Wa in syaqqaqtahu ardan, kalau kamu ya robeknya urat tersebut itu tidak panjang, demikian gini aja nih, kayak gini. Maka itu namanya fasdu. Ya, fasdu itu yang ngeluarin darah dari urat gitu ya, darah kotor. Itu juga tidak membatalkan puasa. Kesimpulannya, hijamah, fasdu, donor darah tidak membatalkan puasa. Bisa dipahami ya? Adapun hadis yang Aftarul Hajim wal Mahjum, ini hadis yang mansukh. Karena ini hadis itu sebelum Nabi hijrah. Adapun hadis yang Nabi ihtajama wa shaim itu setelah Nabi SAW hijrah. Dan ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Barakallahu fikum. Mas'alatun, kemudian masalah berikutnya, man nazafahu dam min ru'afin wa ghairihi, atau ri'afin wa ghairihi. Kalau ada pendarahan dari hidung atau dari yang lainnya. Apa hukumnya pendarahan? Ya, darah keluar dari hidung, mimisan gitu ya, atau yang lainnya. An-nazifu alladhi yahsulu minal asnan aw minal anf aw ma asbaha dzalik la yu'athiru fi shaum madama yuhtarazu min ibtila'ihi ma'amkan. Lihat di sini. Pendarahan yang keluar dari gigi atau dari hidung kita atau yang dari mana saja, itu tidak berefek pada puasa kita selama dia betul-betul menjaga dirinya untuk jangan sampai menelannya, ya, sebatas kemampuan dia. Kalau dia udah betul-betul menjaga dirinya supaya tidak menelannya, itu tidak membatalkan puasanya. Maka cukup bagi dia dikumur-kumur atau bagi dia dicuci dan ya, falyutimma shaumahu, lanjutkan lagi puasanya. Wa hadzal ladzi alaihi madzhabul Hanabilah wa tarjih al-Imam Ibnu Baz Ibnu Utsaimin rahimatullah alaihima wa huwa muqtada madzhab jumhur. Ini adalah madzhab Hanabilah dan ini yang dikuatkan Bin Baz, Ibnu Utsaimin, dan ini adalah daripada madzhab jumhur ulama. Ya, konsekuensi yang dapat kita simpulkan dari mazhab jumhur ulama. Mas'alatun, hal taqayyu'us shaim minal mufattirat, apakah seorang yang berpuasa dia memuntahkan dirinya sendiri itu dihitung sebagai pembatal puasa? Paham ya? Kalau kemarin kan ya, muntah nggak sengaja, ya. Muntah tidak sengaja, kemarin udah kita jelaskan ya, tidak membatalkan puasa. Dia telan lagi, apa hukumnya kemarin? Kalau belum sampai mulut maka tidak batal ya. Kalau udah sampai mulut dia telan lagi maka batal. Amdan ya, bukan ya, dia amdan khiyar ya, bagi dia bukan tidak sengaja. Barakallahu fikum. Sekarang taqayyu ya, talabul qay. Dia meminta muntahnya supaya keluar. Apakah dia mufattirat, membatalkan puasa atau tidak? Dzahaba katsirun min ahli ilmi ila annahu yufattir. Ya, in istaqa'a wa talabal qay. Pak jumhur ulama itu berpendapat hal tersebut membatalkan puasanya dia ketika dia betul-betul menginginkan muntah tersebut keluar sendiri. Ya, dikeluarin sama dia. Bagaimana cara ngeluarin muntah? Mungkin dimasukin tangan ke tenggorokan gitu ya. Kalau kurang panjang mungkin pulpen.
Ini contoh aja ya. Wa amma in ghalabahul qay fala yufattir. Adapun kalau umpamanya memang muntahnya naik sendiri, maka tidak membatalkan puasa. Wastadalu bi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inda Ahmad wa ashabi sunan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, man dara'ahul qay, dara'ahu itu maksudnya ghalaba. Barang siapa yang memang muntahnya naik sendiri, fala qada alaihi, enggak boleh, enggak ada qada bagi dia. Wa man istaqafa alaihil qada, barang siapa yang memang memuntahkan dirinya sengaja, maka bagi dia wajib untuk mengqadanya. Wa hadzal hadis isnaduhu dhahiruhu as-sihah. Ini hadis sanadnya zahir sanadnya sahih. Walakin kata tapi Allahu Ahmad wal Bukhari wal Darimi wa Abu Ali Tusi wa ghairuhum. Wah, ini para imamul hadis ya mengatakan ilal. Ini imam jarh wa ta'dil, Imam Ilal, Bukhari, Ahmad, Darimi, Masya Allah. Darimi yang kita kemarin ceritakan, nulis kitab Ilal 9 jilid kurang lebih ya, dengan hafalannya, Masya Allah ya. Dikatakan kayak gitu. Memang imam fi al-ilal. Dan ilal ini adalah ilmu yang sangat sulit daripada ilmu hadis. Bahkan a'immatul hadis, hafadzul hadis itu tidak semuanya mereka memiliki ilmu ilal. Bahkan dikatakan ya barang siapa yang melihat kita sedang berbicara tentang ilal, maka dia menyangka kita adalah seorang ya kahanah, penyihir. Nah, karena saking enggak tahunya ajaib ya, ajaib. Kama fit talkhis, sebagaimana dalam kitab at-talkhis wa nasbur rayah. Wa qad naqala Ibnu Mundhir al-ijma' ala hadzal qaul wa sahih wujudul khilaf. Dinukilkan oleh Ibnu Mundhir adanya ijma' atas pendapat ini. Pendapat apa? Nah, yang sahih ada khilaf. Faqad dhahaba Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud wa Ikrimah wa Rabi'ah wa asnadahu al-Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sungguh telah berpendapat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ikrimah, Rabi'ah. Hal tersebut dibawakan oleh Bukhari dalam sahihnya dengan sanad yang ada. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa huwa riwayat an Malik, dan ini riwayat dari Imam Malik. Ila annal qay la yufattir. Muntah itu tidak membatalkan puasa. Sawa'un ta'ammadahu aula, baik dia sengaja atau dia tidak sengaja, kecuali di ini udah sampai mulut ditelan lagi. Na'udzubillah ya. Ini sangat menjijikan ya. Kayaknya orang enggak mungkin deh melakukan hal tersebut. Nah, wa rajaha dzalika al-Imam al-Bukhari, dan ini pendapat dirajihkan oleh al-Imam Bukhari rahimahullahu taala ya, karena beliau sampai membawakan perkataan ini dalam sahihnya dengan sanad yang ada. Ya. Wa qalu, ya sebagaimana kita ketahui, hadis-hadis dalam Sahih Bukhari semuanya apa? Sahih, kecuali yang diriwayatkan mu'allaq dengan sighatul at-tamrid. Ini dipersisikan oleh para ulama, sebagian mengatakan ya sahih, tapi sahihnya derajatnya nazil daripada sahih ala syartihi, menurut syarat Bukhari, sebagaimana kemarin kita pelajari dalam ilmu mustalahul hadis. Lanjut. Semana ya tadi? Wa qalu, mereka berkata, la yuhkamu bi fasadi shaumihi illa bidalili sahihin sharih. Enggak boleh kita hukumi rusaknya puasa seorang kecuali dengan dalil yang sahih dan sharih. Wa hadzal qaul arjah, ini pendapat yang lebih rajih, wallahu a'lam. Berarti apa? Tidak membatalkan puasa ya. Talabul qay tidak membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Nah, karena kaidah yang berlaku yang kemarin kita katakan, al asl sihhatus shaum. Hukum asal puasa itu sah. Sebentar. Masalah berikutnya, idza afsada shaim shaumahu bi ihdal mubtilat allati taqaddamat. Nah, ini nanti dulu. Kita bawakan dulu dari kitab Ithaful Anam di Masaili Shiyam, punya beliau juga ya. Ini ana bawakan dulu sebentar ya. Nanti baru kita ke situ. Sekarang kita masuk masalah tuh, dicatat ya, yang antum semua enggak ada nih faedahnya, maksudnya kan yang tipis ini yang khulasahnya. Mas'alatun madghul ilq. Apa hukumnya ngunyah permen karet buat anak kecil? Nah, ini ada dua keadaan kayak gini.
Keadaan pertama, an yatahallala minhu ajza. Ini permen karet larut, ya, dapat larut kalau kita kunyah. Qala Ibnu Mundhir, fa in tahallala minhu syai'un fasdaradahu fal jumhur al annahu bifakkir. Ya, kata Ibnu Mundhir, ketika larut dari permen tersebut yang dia kunyah untuk anak kecil, kemudian tertelan, maka jumhur ulama hal tersebut membatalkan puasanya. Wajazama bi iftarihi Ibnu Qudamah wal Hafidz Ibnu Hajar tsumma Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Asaniyah yang kedua, alla yatahallala minhu syai', tidak larut sedikit pun dari permen tersebut. Qala Ibnu Mundhir rahimahullah wa rakhasa atau rukhisa fi mudghil ilqi aktsarul ulama in kana la yatahallalu minhu syai'a. Jumhur ulama itu memberikan keringanan bagi yang mau mengunyah permen karet untuk anaknya misalkan gitu ya. Ketika permen tersebut tidak larut ya, telannya tidak larut. Waqad kariyahu Ahmad, dan ini dibenci oleh Ahmad wa Syafi'i wa Sya'bi wa Nakhai wa ashabur ra'yi wa dzalika li'annahu yamtasur riq. Yang demikian kenapa? Karena nanti akan menyerap ludah dia. Wa yajhadu as-shaim, dan wa yujhidu as-shaim, membuat seorang yang berpuasa lebih semangat. Wa yurithuhul atash, dan juga membuat seorang yang puasa jadi lemah, bukan semangat ya, membuat mahna. Wa yurithuhul atash, dan juga akan membuat seorang jadi haus karena permen tersebut menyerap air liur dia. Nah, mas'alatun as-su'ud. Apa hukum su'ud? Apa artinya su'ud? Ini kayaknya udah kemarin ya. Belum ya? Lewat aja. Baik. Sebentar. Baik. Sekarang kita masuk ihtiqanus shaim. Apa hukumnya ihtiqan bagi seorang berpuasa? Apa ihtiqan? Idkhalu adwih an tariqid dubur. Memasukkan obat dari duburnya seorang. Wa huwa ma'rufun wa la yazalu yu'mal, dan ini ma'ruf dan ini senantiasa ya masih diamalkan di zaman ini. Lihat di sini, ini ada beberapa pendapat, Anda langsung ke pendapat yang tarjih di sini. Wa dzaba Ibnu Hazm wa Syekhul Islam Taimiyah wa huwa riwayat an Malik wa huwa tarjih Syekhul Islam wa huwa tarjih Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah wa Syekh Ibnu Baz ila annahu la ba'sa bidzalik. Ya, menggunakan obat, menggunakan jalur dubur itu tidak mengapa. Ini adalah pendapatnya Ibnu Hazm, Syekhul Islam Taimiyah, ini juga riwayat yang diriwayatkan diambil dari Imam Malik, dan ini juga tarjih dari Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, li'annahu la yutlaqu alaihi ismul akli wa syurb la lughatan wala urfan. Karena ini tidak disematkan pada obat yang demikian nama bagi dia makan dan minum ya, tidak bisa kita katakan makan dan minum, tidak secara bahasa dan juga tidak secara uruf seorang. Walaysa hunaka dalilun minal kitab wala minas sunnah. Dan juga di sana enggak ada dalil dari Al-Qur'an Sunnah anna manatul hukmi bil iftar wusul syai' ilal jawf, bahwasanya ilah sebab adanya hukum batalnya seorang sampainya sesuatu kepada rongganya dia. Wa hadzal qaul huwa rajih wallahu alam. Ini adalah ucapan yang rajih, pendapat yang rajih wallahu a'lam. Naam. Jadi enggak ada dalil dari Al-Qur'an Sunnah yang menunjukkan manatul hukmi bil iftar wusul syai' ilal jawf. Nah, tapi intinya kapan dia gunakan hal tersebut maka tidak membatalkan puasanya. Nah, masalah berikutnya at-taqtir fil ihlil. Az-zakar ya maksudnya. Apa hukumnya memasang taktir ini, memasang kateter purin ya, buat kencing, di mana selang dimasukkan ke alat
Itu seorang ya, zakar. Masyhur insyaallah ya. Naam. Tayyib. Ana bacakan di sini. Annahu la yu'addu mufattiran. Hal tersebut tidak dianggap membatalkan puasa. Dan ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, ini tarjih dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Kenapa mereka membuat alasan li annahu laisa aklan wala syurban wala fi ma'nahuma? Karena dia bukan makan, bukan minum, dan bukan makna makan, bukan makna minum. Qala Ibnu Hazm rahimahullah wa ma alimna aklan wa ma alimna aklan wala syurban. Naam. Yakunu ala duburin au ihlal, dan kita tidak pernah mengetahui bahwasanya makan dan minum itu ada dari dubur atau dari ihlal. Wa hadzal qaul huwa rajih, ini pendapat yang rajih. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau umpamanya ada orang yang sakit dan semisalnya, dia memasang dari zakarnya, barakallahu fikum, di rumah sakit, maka tidak membatalkan puasanya dia. Akan tetapi ya orang yang sakitnya udah parah demikian, mungkin ya bagi dia berat untuk puasa, maka dibolehkan untuk berbuka. Baik. Ini banyak ya. Baik. Mas'alatun man adrakahul fajr wa huwa junubun fahal yasihhu shawmuhu. Ya, kalau dia mendapatkan waktu subuh tapi dalam keadaan dia junub, apakah puasanya sah? Antum umpamanya misal ya, anak kasih gambaran dia ihtilam. Ya, atau suami istri berjima misalkan. Kemudian waktu sahur sudah hampir selesai. Dia bangun umpamanya jam 3, azannya jam 4, dan semisalnya enggak sempat mandi. Ya, dia umpamanya sahur dulu. Habis itu apa? Azan. Dia belum mandi. Apakah sah puasanya dia? Dikatakan sendiri dhahabal jumhur ila sihhati shaumihi. Jumhur ulama berpendapat puasanya sah. Li hadits Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasil wa yasum, muttafaqun alaih. Dalilnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah junub di waktu pagi dari jima'nya beliau, kemudian mandi dan berpuasa, muttafaqun alaihi. Wa qad kana hunaka khilafun fi zamani tabi'in thumma istaqarra al-ijma' ala sihhati shaumi kama jazama bidzalika Nawawi. Dan sungguh telah ada khilaf di zamannya tabi'in, akan tetapi setelah itu apa? Istiqra. Ya. Apa? Ijma' tetap. Ijma' telah tetap ala sihhati shaum, naam, atas sahnya puasa seorang yang dia apa? Junub, akan tetapi udah masuk waktu subuh. Kama jazama bidzalika Nawawi, sebagaimana hal tersebut ditegaskan, dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, wa sababul khilaf wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi as-sahihain. Dan sebab khilafnya ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahihain, annahu kana yufti yaqulu man adrakahu al-fajr wa huwa junub fala shauma lahu. Ini sebab khilafnya ya. Hadis yang ada dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu alam, apakah ijma' yang kayak gini berlaku? Nah, karena di situ udah ada khilaf, wallahu alam. Ala kulin, kesimpulan tidak membatalkan puasa. Baik. Kembali ke kitab. Mas'alatun idza afsada sha'im shawmahu bi ihdal mubtilat allati taqaddamat fa hal yalzamuhu imsak baqiyat al-yawm. Ketika orang yang berpuasa, puasanya udah dia rusak dengan salah satu dari pembatal-pembatal yang telah berlalu, apakah masih wajib bagi dia untuk menahan diri, ya, jangan sampai makan. Menahan diri apa? Untuk tidak makan, tidak minum dan selainnya. Qala idza aftara rajul awil mar'a fi nahari ramadan min ghairi udrin. Ketika ada seorang
laki atau perempuan, dia berbuka di siang Ramadan tanpa adanya udzur, lazimahul imsaku baqiyatan nahar, maka wajib bagi dia untuk menahan diri ya di sepanjang siangnya dia. Inda amati ahli ilmi, ini pendapat jumhur para ulama, li'annahu aftara bi ghairi udhrin, karena dia batal tanpa adanya udzur. Wa yadullu ala dzalika wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, yang menunjukkan ini adalah firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ila lail. Kemudian ya sempurnakanlah puasa tersebut sampai waktu malam. Nah, ini insyaallah sudah jelas ya maknanya. Faqad haramallahu alaihi al-akla wa syurba wal jima' tulan nahar bihadzal nas, dan Allah azza wa jalla sungguh telah mengharamkan atasnya makan, minum dan berjima sepanjang siang dengan nas yang tadi kita bawakan. Tsumma ra'aitu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah jazama bidzalika kama fil majmu'. Kemudian saya melihat bahwasanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah telah menegaskan dengan fatwa yang demikian juga sebagaimana dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Wastadalla bil ayati allati dzakartuha, berdalil dengan ayat yang tadi saya sebutkan, walillahil hamdu. Nah, selesai. Lanjut. Faslun fi masail tata'allaq bi bil kafarat ya. Nah, sekarang fasal yang berkaitan dengan kafarat. Fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a ar-rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala halaktu ya Rasulullah. Qala wa ma halakak? Ada seorang lelaki datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, ya saya telah celaka. Apa yang membuat kamu celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala waqa'tu ala imraati fi Ramadan. Saya ya berhubungan dengan istri saya ketika lagi puasa Ramadan. Qala, kata Nabi, hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan? Apakah kamu mendapatkan ya, memiliki apa yang kamu bisa bebaskan dari budak? Qala la, tidak. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah mampu bagi kamu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, tidak. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Apakah kamu memiliki apa yang bisa kamu berikan makan kepada 60 orang miskin? Qala la, enggak punya. Semuanya enggak punya. Ya, semajalasa, kemudian duduklah. Fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan ya bi araqin, diberikan arak yang di dalamnya ada kurma. Arak ini adalah wadah yang besar ya, keranjang gitu ya. Diberikan keranjang yang di dalamnya ada kurmanya. Nah, nanti ada di sini arak di bawahnya. Faqala, kemudian Nabi berkata, tasaddaqa bihadza. Ya udah kalau begitu, kalau enggak punya budak, kemudian enggak mampu untuk puasa, ya kemudian enggak bisa untuk bayar kafarah memberi makan 60 orang miskin, ini sedekahlah dengan ini nih. Masya Allah ya. Nabi memberikan kurma di keranjang besar untuk salah seorang sahabat bersedekah. Qala, apa kata sahabat tersebut? Afqara minna fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Ada enggak orang yang lebih miskin daripada saya wa Rasulullah? Ya. Kata dia, tidak ada di antara 2 kampung ini suatu penduduk ya atau keluarga yang lebih butuh kepada kurma ini daripada saya. Saya mau infakin ke siapa? Saya paling butuh ya Rasulullah. Fadhuhika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa ya sampai kelihatan taringnya beliau. Semakala kemudian berkata, idhab fa'at'imhu ahlak. Pergilah ya, kemudian berilah makan keluargamu dengan kurma tersebut. Al-araq, apa artinya araq? Huwa zimbilun mansujun min nasaijil khusi. Keranjang yang besar yang dianyam, yang mana anyamannya tersebut dari daun kurma yang sudah dikeringkan. Yasa'u khamsata asyara so'an, yang kurang lebih muatannya itu 15 so'. 15
sa'. Ya, 1 sa' 2,75 kilo kurang lebih gitu ya. Ya khilaf ulama. Berarti kalau dihitungnya, hitung 41,25 kilo. Itu banyak. Masya Allah ya. Nah, dan ini diantara dalil ikhwan, seorang ketika melakukan suatu perkara, cukup dia tahu bahwasanya ini adalah perkaranya haram, dia nggak tahu bahwasanya apa sih hukumannya, tetap dia dihukum. Tetap dia memiliki konsekuensi apa? Hukuman tersebut. Dia tahu nih. Ya, intinya ini perkara itu. Tapi dia masih melakukan. Dia maka apa? Tetap mendapatkan hukumannya, dia tidak diberikan apa? Udzur sama sekali. Ini diantara dalilnya. Nah. Barakallahu fikum. Baik, kita cukup dulu sebentar. Rahah syuya ila huna. Walhamdulillahirabbil alamin.